Melalui bacaan utama hari ini, saya ingin membagikan pesan utama yang disebut sebagai makna Alkitabiah dari tulang-tulang. Makna Alkitabiah dari tulang-tulang, dan di dalam tanda kurung adalah transmisi perjanjian. Jadi inilah makna Alkitabiah dari tulang-tulang. Sejak kejatuhan manusia, kita telah melupakan perjumpaan kita dengan Allah. Anugerah yang telah kita terima, dan pengalaman-pengalaman yang telah kita terima selama ibadah, semua berkat yang telah kita terima, kita telah melupakan hal-hal tersebut, maka kita perlu dipulihkan kembali dengan cara mengingat kembali masa-masa lampau dan mempertimbangkan tahun-tahun dari semua generasi. Ketika kita melupakan semua berkat dan kasih karunia, itulah langkah pertama jatuh ke dalam kejatuhan. Tetapi ketika kita dapat mengingat janji Tuhan dan berpegang teguh pada janji tersebut, semua hal yang telah hilang dapat kita peroleh kembali. Jadi kita perlu benar-benar mengingat firman yang telah Tuhan berikan kepada kita sejak semula. Ketika pendeta senior ada di sini bersama kami dan dia memberikan firman, kita perlu mengingat semua itu, dan lebih lagi, kita perlu kembali dan mengingat lagi masa-masa lampau sejak Taman Eden, serta sejarah penebusan hingga sekarang ini. Di masa lampau, manusia telah melupakan perjumpaan mereka dengan Allah dan semua kasih karunia yang telah diberikannya. Dan bahkan pada masa setelah air bah, ketika Allah menghakimi dunia, garis keturunan iman mulai menjauh dari Tuhan, dan pada titik tertentu mereka mulai melupakan perjanjian-perjanjian dengan Tuhan, dan bahkan garis keturunan iman itu mulai menyimpang, terutama melalui peristiwa Menara Babel. Bahkan orang-orang yang seharusnya beriman pun ikut serta dalam upaya ini, dan mereka jatuh jauh dari Tuhan, dan ini semua disebabkan oleh perjumpaan yang terlupakan dengan Tuhan dan janji-janji yang terlupakan yang telah dibuatnya dengan kita. Namun, Tuhan menemukan Abraham ketika dia sendirian di Ur Kasdim, dan dalam kedaulatannya, Tuhan memilih satu orang ini dan secara harfiah membawanya keluar dan membawanya ke tanah perjanjian. Dan selama proses ini, dia meneguhkan perjanjian pada 7 perjanjian yang berbeda, dan di tengah-tengah ketujuh waktu yang berbeda itu, di mana Tuhan meneguhkan perjanjian-perjanjiannya, yang paling penting adalah perjanjian suluh, karena ini adalah cetak biru dari rangkaian sejarah penebusan. Sejarah penebusan dari awal hingga akhir. Ini menunjukkan pemulihan Tuhan atas tanah, umat, dan kedaulatan Tuhan secara eksplisit melalui perjanjian suluh. Jadi, ketika kita mempelajari penggenapan perjanjian suluh, hal ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus menjadi keturunan Abraham di akhir zaman untuk dapat menjadi penggenap perjanjian suluh di akhir zaman. Dan melalui tulang-tulang Yusuf, kita melihat bahwa perjanjian yang Allah buat dengan Abraham dan semua janji-janjinya digenapi sepenuhnya pada saat itu, di mana Allah berjanji bahwa mereka akan kembali pada generasi keempat, dan hal ini digenapi melalui tulang-tulang. Sehingga ada sebuah misteri yang sangat besar di sini. Ada sebuah makna yang sangat besar di balik tulang-tulang ini yang Allah ingin kita pahami. Dan melalui pesan hari ini, kita ingin memahami makna Alkitabiah dari tulang-tulang, serta apa artinya dalam kaitannya dengan transmisi iman perjanjian. Jadi pertama-tama kita akan membahas arti tulang dalam Alkitab. Jadi kita akan membahas secara Alkitabiah apa arti tulang dalam Alkitab. Dalam bahasa Ibrani, kata tulang atau tulang-tulang adalah etsem. Etsem berarti esensi atau realitas atau tubuh. Jadi etsem berarti esensi, seperti esensi seseorang, realitas sejati mereka, dan tubuh mereka. Dan kata tulang ini pertama kali disebutkan di mana kata ini disebutkan? Di Taman Eden, kan? Laki-laki dan perempuan itu menjadi satu. Tuhan mengambil tulang rusuk dari sisi Adam dan dia membentuknya menjadi seorang perempuan, dan mereka memasuki sebuah hubungan. Kemudian Adam berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi dalam Kejadian pasal 2 ayat 22-24, pria itu membuat pengakuan.
inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dan kemudian ayat 24 ini sangat penting sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi perempuan dan laki-laki ini menjadi satu daging. Mereka menjadi satu dan ini dibuat melalui perjanjian. Jadi ini adalah hubungan perjanjian yang dibicarakan oleh Alkitab. Jadi misalnya ketika kita menikah dan kita menjadi satu, tapi hal itu terjadi karena janji pernikahan dan sumpah yang kita ucapkan. Jadi beberapa dari Anda yang sudah menikah mungkin ingat akan janji dan ikrar yang kalian ucapkan pada hari pernikahan kalian ya. Saya berjanji dan bersumpah untuk mencintai istri saya, atau saya berjanji untuk mencintai suami saya dalam keadaan kaya atau miskin. Seperti itu kan, apapun situasinya, saya akan mencintai pasangan saya. Ya kan? Kita membuat janji tersebut, tetapi terkadang kita lupa akan janji-janji tersebut, dan ketika kita terlibat dalam pertengkaran yang dapat menyebabkan masalah yang nyata dan kita tidak dapat menyelesaikannya, dan kadang terjadi permisahan kan. Tapi lelaki dan perempuan memasuki perjanjian ini sebuah persatuan, baik secara rohani maupun jasmani. Rasul Paulus mengatakan bahwa kepada kita kalau hubungan antara lelaki dan perempuan, pria dan wanita itu sebenarnya adalah sebuah misteri, dan ini menunjukkan hubungan antara Kristus dan gereja. Jadi ini benar-benar sebuah misteri yang sangat besar. Gambaran tentang Adam dan perempuannya yang menjadi satu ini sebenarnya adalah gambaran Kristus dan gereja yang menjadi satu melalui perjanjian. Mereka masuk ke dalam sebuah persatuan melalui firman Allah, dan itulah yang ingin ditunjukkan oleh kata tulang-tulang ini kepada kita. Ini adalah sebuah hubungan perjanjian. Efesus 5 ayat 31-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dan kemudian di ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi peristiwa yang terjadi di Taman Eden sebenarnya adalah sebuah simbolisme atau bayangan dari Kristus dan Kristus dan gereja yang menjadi satu melalui perjanjian. Jadi tulang-tulang merujuk kepada firman perjanjian, dan laki-laki dan perempuan yang menjadi satu mengungkapkan sebuah hubungan perjanjian. Ini adalah sebuah hubungan yang mereka masuki. Demikian juga gereja masuk ke dalam sebuah hubungan perjanjian dengan Kristus. Melalui janji dan firman-Nya, kita dapat menerima janji kehidupan kekal. Ibrani pasal 4 ayat 12 sangat penting karena firman itu aktif dan hidup kan? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi, firman ini menembus sampai ke dalam batin kita, bahkan sampai ke persendian dan sumsum kita. Jadi sumsum menghasilkan darah dan menghasilkan sel-sel untuk darah, dan itu berasal dari tulang, dan tulang secara harfiah adalah tempat di mana darah dan semua sel kita diproduksi. Dan firman Tuhan ini menembus bahkan sampai ke tulang dan sumsum kita, bahkan sampai ke dalam batin kita yang paling dalam, dan itulah yang dilakukan firman Tuhan. Firman Tuhan menghakimi setiap tindakan dan pikiran kita. Yeremia pasal 20 ayat 9 mengatakan, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Jadi ini berbicara tentang pemberitaan firman. Inilah Yeremia, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Jadi Nabi Yeremia, dia mengakui bahwa firman Tuhan itu seperti api yang menyala-nyala. Di mana?
diam di dalam tulang-tulangnya dan ia lelah menahannya. Ia tidak bisa hanya berdiam diri, ia tidak dapat menahannya sampai ia harus memberitakan firman Allah. Dan seperti inilah seharusnya kita. Firman Allah perlu masuk ke dalam diri kita begitu dalam sehingga menjadi seperti api yang terkurung di dalam tulang-tulang kita. Sehingga jika kita tidak menyebut namanya atau memberitakan Injil, kita tidak akan dapat menahannya. Api dan semangat Allah yang menyala-nyala di dalam diri kita itulah firman Allah yang aktif dan hidup di dalam hati, roh, dan esensi kita. Jika Anda ingat dalam Yehezkiel pasal 37, Tuhan menunjukkan sejarah Israel dan mereka tidak taat kepada Tuhan kan, dan dia memberikan penglihatan tentang tulang-tulang di lembah, dan tulang-tulang yang ada di lembah itu sangat kering. Tulang-tulangnya kering berarti tidak ada lagi harapan bagi mereka kan, dan Tuhan berkata ini adalah seluruh keluarga Israel. Sepertinya tidak ada harapan. Ini melambangkan orang-orang yang ada di dalam pembuangan. Mereka kehilangan bangsa mereka telah diusir dari tanah mereka, dan mereka hidup dalam perbudakan. Dan mereka jadi seperti tulang-tulang kering ini. Tulang-tulang kering ini jadi adalah simbol dari umat perjanjian Tuhan. Tetapi Allah berkata bahwa Dia akan menghembuskan kehidupan baru, yaitu roh Allah, kepada mereka. Karena kenapa? Karena mereka adalah umat perjanjian Allah. Mereka adalah orang yang telah menerima perjanjian Allah. Maka jika Allah memanggil kita, karunia dan panggilannya tidak dapat ditarik kembali. Roma pasal 11:29 berbicara tentang hal itu. Bahwa jika Allah memanggil kita sebagai umat perjanjiannya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sungguh suatu penghiburan kan? Dan jika Allah tidak menyerah pada kita, maka kita tidak boleh menyerah pada satu sama lain. Terkadang kita berdoa untuk anak kita, untuk suami atau pasangan kita, untuk bisnis, dan sepertinya tidak ada harapan meskipun kita berdoa terus kan. Dan Anda mungkin ingin menyerah aja gitu rasanya. Tetapi saya percaya karena kita adalah umat perjanjian Allah, Allah akan membangkitkan kita menjadi pasukan yang besar. Amin. Dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 10 dikatakan bahwa tulang-tulang yang kering ini menjadi tentara yang sangat besar, tentara yang besar. Maka ada harapan bagi kita hari ini. Jika kita seperti tulang-tulang kering ini, semuanya kering, semuanya mati, tidak ada harapan, kita telah kehilangan segalanya. Saya percaya bahwa karena kita telah menerima perjanjian, bahwa kita akan dibangkitkan dan kita akan memiliki hidup yang baru. Amin. Jadi entah itu anak-anak kita, kesehatan kita, atau entah itu orang tua, pasangan, atau bisnis, atau kehidupan rohani kita, saya percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan kita dan kita akan menjadi pasukan tentara yang luar biasa untuk menjadi pekerja di akhir zaman. Dan saya berdoa dan memberkati Anda semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi kami adalah pasukan yang hebat ya, dan ini sangat penting. Konsep tulang-tulang dan pasukan tentara ini sangat penting. Semuanya bersama-sama dan kita akan lihat lebih dalam lagi nanti gimana keterkaitan mereka ini. Nomor 2, transmisi iman melalui tulang-tulang. Transmisi iman melalui tulang-tulang. Jadi Allah berjanji bahwa mereka akan kembali pada generasi keempat. Dan kita telah melihat hal ini digenapi melalui Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kemudian Yusuf yang menjadi generasi keempat. Dan kita akan mengkaji janji tersebut, dan Alkitab mengatakan bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub tinggal di tenda yang sama, tempat tinggal yang sama selama 15 tahun, dan hal ini ditemukan dalam silsilah kitab Kejadian atau Perjanjian Suluh. Mereka hidup sejaman selama 15 tahun, sehingga Abraham dan Yusuf pun hidup bersama di tenda yang sama. Dan menurut kalian, apa yang terjadi di dalam tenda tersebut saat mereka semua tinggal bersama-sama? Tenda itu menjadi sebuah gereja rohani kan, di mana Abraham menyampaikan firman perjanjian Allah kepada Ishak dan Yakub. Di sinilah Abraham mengajarkan tentang tanah Syichem dan semua janji yang telah Allah memberikan kepadanya, semua pengalaman dan perjumpaannya dengan Tuhan. Abraham maka membagikannya kepada Ishak dan Yakub. 15 tahun lamanya hubungan seperti ini berlangsung kan.
Maka Ibrani 11 ayat 9 berkata, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Maka Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi 3 generasi iman yang benar-benar menjadi fondasi bagi bangsa Israel. Maka dari itu, pewarisan iman sangat penting dalam Alkitab. Inilah kuncinya. Salah satu poin penting dari pesan di dalam Alkitab, dan kita sebagai umat harus meneruskan iman kita bukan hanya kepada keturunan kita, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. Kata-kata terakhir Musa adalah ajarkanlah firman Tuhan dengan tekun. Dalam Ulangan pasal 6 kan ayat 6-9. Dan Yesus membuat amanat agung dalam Matius 28, dikatakan untuk mengajar semua bangsa dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan jadikanlah mereka muridku kan. Rasul Paulus mengatakan dalam kata-kata terakhirnya, dia berkata, beritakanlah firman pada waktu yang tepat dan pada waktu yang tidak tepat. Jadi ini adalah perkataan yang penting. Karena ini adalah perkataan terakhir dari orang-orang besar, hamba-hamba Allah yang mewartakan iman. Sehingga Yakub bertumbuh di dalam iman dan ia menerima berkat-berkat dan ia pergi ke rumah pamannya Laban. Ia tinggal di sana selama 20 tahun dan kemudian ia menikah, ia memiliki anak-anak, hingga Yusuf, ia memiliki 2 istri, dan ia pergi ke Syichem dan tinggal di sana selama 10 tahun. Ia melarikan diri dari rumah di usia 76 tahun. Ia tinggal selama 20 tahun di Haran, tempat pamannya Laban berada. Kemudian dia menghabiskan 10 tahun di Syichem, sekarang dia menghabiskan 30 tahun dan dia kembali pulang ke rumah ayahnya Ishak. Dan pada saat itu, Yusuf sudah berusia 16 tahun. Dan pada tahun 1900 sebelum Masehi, kita melihat bahwa Yakub akhirnya pulang ke rumah kan, ke kampung halamannya. Lalu, di mana Ishak tinggal? Ishak tinggal di Hebron. Dan disinilah gua Makpela berada. Disinilah Abraham dimakamkan bersama dengan Sarah. Sarah dikuburkan di sana. Dan kita tahu bahwa seperti yang tertulis dalam Kejadian 35 ayat 7, lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Jadi Gua Makpela ini ada di Hebron. Kejadian 25 ayat 8-9 memberitahu kita ini. Abraham meninggal dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam Gua Makpela. Jadi disinilah tempat Ishak berada dan disinilah Yakub kembali. Dan secara menakjubkan, jika Anda melakukan perhitungan atau membaca kitab-kitab, maka kita akan tahu bahwa Ishak pada waktu itu berusia 166 tahun dan Yusuf, karena dia berusia 16 tahun, maka ada transmisi iman selama 1 tahun dan ini jelas sangat penting. Ishak adalah kakek Yusuf dan Ishak mungkin berbicara tentang iman Abraham kepada Yusuf dan kepada Yakub juga. Iman Abraham yang hidup diturunkan kepada Ishak, dan Ishak menurunkannya kepada Yakub, dan Yakub menurunkannya kepada Yusuf. Meskipun hanya dalam waktu yang singkat, tetapi periode 1 tahun yang dimiliki Yusuf bersama kakeknya Ishak sangatlah penting. Dia belajar tentang iman yang hidup dari perjanjian yang diterima Abraham, dan Ishak membawa mereka ke rumah ayahnya Abraham, dan di sanalah Abraham beristirahat kan, sehingga Ishak dapat menceritakan kepada mereka kisah-kisah lama, kisah-kisah masa lampau tentang perjanjian iman dan mentransmisikan iman pada saat itu. Dan mungkin dia berkata bahwa ini firman dari ayah saya Abraham dan kami telah memiliki perjanjian ini dan kami harus mempercayainya. Jadi seperti itu ya. Dan maka jadi transmisi iman di Hebron, di mana Gua Makpela berada. Allah menganggap mereka yang ada di dalam Kristus atau mereka yang memiliki iman yang hidup sebagai orang-orang yang hidup. Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dan berkata, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Allah bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah adalah Allah orang yang hidup dan yang menghidupkan. Jadi mereka yang ada di dalam Kristus adalah orang-orang yang hidup.
Maka tulang-tulang adalah tema yang sangat penting dalam transmisi iman. Demikian juga halnya dengan Yusuf. Ketika ia sekarat, ia membuat wasiat kan. Dan wasiat terakhirnya, kata-kata terakhirnya adalah untuk mengambil tulang-tulangnya dan menguburkannya di tanah Kanaan. Ibrani 11 ayat 2 mencatat hal ini, dan Ibrani 11 ayat 2 adalah pasal tentang iman, dan itu mencatat di antara banyak pencapaian Yusuf. Kata-kata terakhir yang diucapkan Yusuf adalah tentang tulang-tulangnya, mengenai tulang-tulangnya, dan Musa mengingatnya. Dan Musa ingat itu. Jadi dalam Keluaran pasal 12 ayat 17 dikatakan, jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka harusnya kamu merayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Sekarang kita akan melihat ayat ini dengan lebih teliti ya. Jadi iman Yusuf diteruskan kepada Musa, karena Alkitab mengatakan bahwa Musa mengambil tulang-tulang Yusuf kan, dan tentu saja dia tidak mengangkatnya atau membawanya sendirian kan, tetapi dialah yang menjadi pelopor dalam mengingat perjanjian dan membuat orang-orang membawa tulang-tulangnya Yusuf. Jadi jika Anda melihat kitab Ibrani, aliran iman mengalir dari Yusuf, dan iman ini mengalir ke bawah sampai pada Musa. Dan ketika kita melihat ayat ini dalam bedahnya secara harfiah, dikatakan bahwa Tuhan membawa mereka seperti bala tentara, yang berarti seperti pasukan tentara. Dia membawa mereka keluar pada hari ini juga. Ini berbicara tentang keluaran, dan Tuhan menekankan hari ini. Maka haruslah kamu rayakan hari ini, turun-temurun. Hari ini juga Tuhan menekankan fakta ini kan. Dan hari ini dalam bahasa Ibrani adalah Ve'etzem Hayom. Ve'etzem Hayom. Ve'etzem Hayom. Dan seperti yang telah kita pelajari, etzem adalah tulang. Dan itu lucu karena mereka tidak menerjemahkannya di sini sebagai tulang, tetapi hanya diterjemahkan sebagai hari ini. Etzem adalah tulang, dan ve berarti dalam atau dari. Jadi dari tulang atau di tulang, dan ha, yom adalah hari, dan ha adalah hari itu. Jadi hari yang tertentu. Dan hari itu adalah hari keluaran. Jadi ketika Anda menggabungkannya semua, itu menjadi hari tulang-tulang. Jadi keluaran adalah hari tulang-tulang. Ini adalah hari di mana perjanjian suluh digenapi. Ini adalah hari di mana mereka membawa tulang-tulang Yusuf keluar dari Mesir dan menggenapi perjanjian suluh. Jadi hari ini secara harfiah berarti hari tulang-tulang. Hari tulang-tulang. Dan mereka membawa tulang-tulang Yusuf di padang gurun, dan tulang-tulang Yusuf ada bersama orang-orang di Mesir. Dan selama tulang-tulang itu ada di sana, itu menjadi seperti Immanuel, Allah menyertai mereka. Seperti mereka adalah umat perjanjian Allah kan. Jadi itu seperti simbol fisik dari berkat Immanuel Allah. Dan ini ditemukan di buku kedua. Anda dapat membacanya kembali dan dapat mengkonfirmasi bahwa tulang-tulang tersebut melambangkan Allah yang menyertai kita, yaitu berkat Immanuel. Dan hal ini menjadi sebuah pengharapan bagi mereka yang hidup dalam perbudakan, dan mereka yang tidak dapat memakan apa yang mereka inginkan, atau tidak dapat melakukan apa yang mereka mau. Bahkan selama di padang gurun, dan orang-orang yang membawa tulang-tulang Yusuf selama 56 tahun, 40 tahun itu di padang gurun, 16 tahun saat menaklukkan Kanaan, dan di sini selama 56 tahun mereka membawa tulang-tulang Yusuf, dan akhirnya ketika tulang-tulang itu dikuburkan di Syechem, perjanjian suluh itu digenapi. Jadi, Anda dapat melihat bahwa tulang-tulang tersebut merupakan representasi dari iman yang hidup. Allah menganggap tulang-tulang tersebut sebagai sesuatu yang hidup. Inilah perjanjian yang Allah maksudkan. Jadi, Yusuf adalah yang hidup. Dan meskipun ia telah meninggal, Allah menganggapnya hidup. Dan karena dia hidup, dia menjadi generasi keempat yang menggenapi perjanjian suluh melalui tulang-tulangnya.
Saya berdoa agar melalui tulang-tulang nenek moyang kami semua, kami dapat memiliki pengharapan bahwa Allah menyertai kami. Bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya, bahwa Ia akan membawa kita ke tanah yang dijanjikan, yaitu kerajaan Allah. Dan saya berdoa dan memberkati kalian dalam nama Tuhan. Amin. Lalu sebagai kesimpulan, kita harus menjadi keturunan Abraham yang sejati. Perjanjian Sulu masih harus digenapi di akhir zaman, yaitu di masa yang kita jalani sekarang ini. Dan hanya melalui keturunan Abraham yang sejati, perjanjian itu akan digenapi. Yohanes pasal 8 ayat 39 mengatakan, lalu mereka menjawab dan berkata kepadanya, Bapa, kami ialah Abraham. Jadi para pemimpin agama berkata, hei, dia kami punya. Abraham adalah nenek moyang kami. Dia adalah kakek kami. Dia ayah kami. Jadi mereka membanggakan hubungan fisik yang mereka miliki dengan Abraham. Tapi kemudian Yesus mengatakan kepada mereka sesuatu yang sangat bertolak belakang. Yesus berkata kepada mereka, jika kalian adalah anak-anak Abraham, lakukanlah perbuatan-perbuatan Abraham. Jadi dia berkata, jika kamu benar-benar anak-anak Abraham, maka kamu harus memiliki iman dan takut akan Allah seperti Abraham. Maka Yakobus pasal 2 ayat 26 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita dapat mengatakan bahwa kita memiliki iman, tetapi jika kita tidak memiliki iman yang menyatu dengan perbuatan kita seperti Abraham, maka itu bukanlah iman yang hidup, melainkan iman yang mati. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang memiliki iman yang hidup, di mana tindakan dan iman kita menyatu. Karena Tuhan bekerja melalui orang-orang yang percaya akan firman-Nya. 1 Tesalonika 2 ayat 13 mengatakan bahwa Allah bekerja melalui orang-orang yang percaya pada firman-Nya. Maka kita perlu memiliki iman seperti Abraham untuk takut akan Tuhan dan menjadi keturunannya yang sejati, anak-anak rohaninya. Dan ketika kita menjadi anak-anak rohaninya, firman Tuhan akan digenapi melalui kita. Ini adalah doa dan harapan saya. Insya Allah agar Anda dan saya dapat menjadi keturunan Abraham yang sejati, yaitu keturunan rohani, tidak berbicara tentang hubungan fisik, tetapi menjadi keturunan rohani Abraham di dalam Kristus, seperti yang dikatakan oleh Galatia pasal 3 ayat 7-9, bahwa kita adalah keturunan Abraham jika kita berada di dalam Kristus, dan selama masa prapaskah ini, kiranya kita memiliki jaminan keselamatan ini, kiranya kita dapat menerima Kristus di dalam hati kita kembali, dan ketika kita mengikuti jejaknya, kiranya kita dapat takut akan Tuhan dan hidup dalam kesalehan dan dapat memuliakannya dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dan ketika kita melakukannya, maka saya percaya bahwa firman itu akan digenapi bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang berpegang teguh pada firman-Nya. Maka saya berdoa, berpeganglah pada firman yang telah Anda terima sejak awal. Berpeganglah pada firman yang telah engkau terima sejak pertama kali engkau datang ke gereja ini. Berpeganglah kepada firman yang telah saudara terima dari pendeta Abraham Park. Peganglah kata-kata itu, peganglah kenangan itu, peganglah pertemuan-pertemuan itu, dan ingatlah itu, dan pulihkanlah kasih pertama kita sehingga kita dapat bergairah kembali dan dapat dengan sukarela menjadi sukarelawan bagi Tuhan dan menjadi orang-orang yang membawa tulang-tulang Yusuf dalam pengorbanan kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan membalas Anda ribuan demi ribuan, 10.000 demi 10.000, dan saya berdoa memberkati Anda dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak untuk waktu yang berharga dari firman-Mu ini, di mana kami dapat memahami makna tulang yang ditemukan dalam Alkitab dan transmisi iman melalui hal itu. Bapa, kami telah menerima firman perjanjian yang agung ini, dan kiranya firman itu dapat menjadi aktif dan hidup di dalam kami. Semoga kami dapat memiliki iman seperti Abraham, untuk takut akan Engkau, untuk mempersembahkan segala sesuatu kepada Engkau, dan agar kami dapat menjadi persembahan yang hidup bagi Engkau. Terutama selama masa prapaskah ini, kiranya kami dapat menjadi sebuah persembahan. Semoga kami dapat memikul salib dan menyangkal diri kami sendiri, dan dapat melayani orang lain dan berkorban bagi orang lain. Dan ketika kami melakukannya, semoga Engkau mengangkat kami pada waktunya. Kami berterima kasih banyak atas semua hal yang kami doakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mulia kami ucapkan dengan syukur. Amin. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan tepuk tangan kita.